Baik, selamat siang anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang, Selamat siang. Ibu. Baik sekali. Baik. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh semangat ya. Baik, terima kasih anak-anak atas jawabannya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya anak-anak ya, agar apa yang kita laksanakan hari ini semua berjalan dengan lancar, mendapat kemudahan, dan apa yang kita pelajari hari ini juga dapat bermanfaat dengan baik. Untuk itu Ibu minta tolong Marsita, tolong bantu mimpin doa ya. Silakan. Ya, baik Bu. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Marsita atas bantuannya memimpin doa hari ini. Jadi besok Ibu minta anak-anak yang lain juga ikut membantu ya secara bergantian untuk memimpin doa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai Ibu lihat dari tadi itu masih ada bangku yang tidak sesuai dengan garisnya. Ya, masih mencang-mencong seperti itu. Buana tolong duduknya yang rapi ya. Iya. Nah begitu kak, kalau kalian bisa duduk dengan rapi ya, berpakaian yang rapi, jadi akan menambah semangat kalian untuk mengikuti pelajaran ya. Anak-anak sudah kelihatan belum gambarnya? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan dibaca ya. Sudah, Bu. Yang pertama, rajin belajar, rajin membaca, ya, pasti Pintar, kamu bisa. bisa. Nah, Ibu mau minta kalian menambahkan satu lagi, kita pasti bisa. Jadi sama-sama ya, kita baca dari atas. Ayo. Rajin belajar, Rajin membaca, pasti pintar, kamu bisa. Pasti bisa. Iya. Ya, itu anak-anak. Pasti bisa ya? Ya, Semua sudah punya? Ya, bisa. Pasti bisa. Iya, jangan ada yang loyo. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi yang masih ada hubungannya dengan materi yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini Ibu mau mengetes daya ingat kalian nih. Kalian masih ingat nggak pelajaran waktu kelas 7? Apa ya? Saya Bu Guru masih ingat. Ya, silakan, Dedi. Berbicara, ngomong-ngomong. Berbicara, berinteraksi. Saya Kalian pernah Bu. berinteraksi tidak? Melakukan percakapan dengan teman. Iya, jadi interaksi itu bagus sekali ya Pak Dedi ya. Jadi antara semuanya ini Dedi yang paling tajam ingatannya, setajam silet. Ya, tepuk tangan dulu Pak Dedi. Jadi pintar. Pintar, oke. Baik. Jadi anak-anak, tujuan pelajaran kita hari ini adalah dengan kalian kalian dapat mendapatkan pengertian dari komunitas sosial ya. Dengan berdiskusi kelompok nanti juga kalian dapat nanti membedakan atau menganalisa bentuk mobilitas sosial ya. Selanjutnya kalian akan mampu mempresentasikan ya pengaruh interaksi sosial terhadap bentuk sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat ya. Oke. Adapun penilaiannya nanti
Jadi kalian akan dinilai dari segi keaktifan kalian dalam berdiskusi dalam kelompok tersebut dan presentasi, ya, yang nanti akan dipresentasikan. Tidak Kalau ada. cukup, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya ya. Tolong diperhatikan. Oke. Jadi ini ya, tidak bisa dibesarkan karena nanti tertutup sendiri. Baik, ini anak-anak. Jadi di sini tolong perhatikan peta konsepnya. Dari mobilitas sosial, kalian akan masuk ke pengertian dan bentuk-bentuknya. Nah, di sini di dalam bentuk-bentuk ini kalian akan membedakan lagi menjadi mobilitas vertikal ke atas, ke bawah, horizontal, dan ada dua lagi ya. Nanti kalian bisa menambahkan yang ada di buku. Nah, mobilitas sosial anak-anak itu juga ada pengertian menurut ininya, apa namanya, para ahli. Ya, di sini ada Bapak Paul, ada dari Bapak Antoni, dan ini dari Kim Balyong ya. Beliau, para ahli sosiologi ini menjelaskan mengenai apa sih itu mobilitas sosial. Nah, Ibu harapkan kalian pun dapat merumuskan ya pengertian mobilitas sosial dengan bahasa kalian sendiri. Ya, jadi kalian tidak harus menghafal pengertian mobilitas dari si A, si B, si C. Enggak, kalian itu bisa mengambil benang merahnya saja. Jadi pelajaran IPS itu anak-anak, jadi kalian harus mengembangkan sendiri, tidak textbook seperti itu ya. Ya, jadi bentuk-bentuk mobilitas sosial di sini yang umum ya, yang akan kita bahas itu ada mobilitas vertikal ke atas. Yang kedua ada mobilitas vertikal ke bawah. Yang ketiga itu ada mobilitas horizontal. Ya. Jadi di sini kita akan bahas satu-satu dulu. Mobilitas sosial ke atas. Nah, kalian bisa perhatikan gambar. Perlu diperhatikan gambarnya ya. Kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kalian amati? Ini gambar apa ya? Presiden. Pak Ya, Jokowi ini ambil Presiden. sumpah. Kak Jokowi. Apa sumpah? Ya. Jadi dengan melihat gambar ini, ya ternyata Bapak Jokowi sedang diambil sumpahnya. Dengan diambil sumpah seperti ini berarti Bapak Jokowi stratanya naik ya, benar nggak? Ya, yang Ya, tadi, Bu. ya yang dulunya menjadi, siapa yang tahu sih Pak Jokowi itu dulunya jadi apa? Gubernur Pengusaha DKI. mebel. Iya. Oke, selanjutnya ini ada mobilitas sosial ke bawah atau social seeking. Ya. Ini gambar apa ya? Gambar orang Clue-nya di dipecat. mana? Gambar orang dipecat. Ya, PHK. Nanti Bona nanti bilang PHK itu apa? Dipecat ya? Tadi dipecat ya? Ya. Pecat itu konotasinya masih tidak sopan ya. Jadi ya lebih kata PHK, kata Merta. Merta apa? PHK itu apa Merta? Iya, PHK itu pemutusan Kerja. hubungan Hubungan kerja. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke ini, mobilitas horizontal. Nah, di sini gambarnya adalah gambar organisasi ya. Jadi di sini biasanya perpindahan itu tidak berpindah dari satu lapisan atas ke bawah atau bawah atas, tetapi lebih ke perubahan pada perannya seperti itu ya. Baik, berikutnya ada mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas sosial antar generasi ini diartikan sebagai mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak.
Oke, yang berikutnya kita lanjut dulu ke mobilitas geografis atau lateral. Jadi di sini mobilitas geografis itu menekankan pada perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, itu tadi materi pelajaran sedikit. Selanjutnya, ini adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan kalian kerjakan nanti pada saat diskusi kelompok. Dengan materi yang Ibu sampaikan sedikit tadi, jadi kalian Ibu minta untuk mendiskusikan masalah ini atau memecahkan masalah ini yang Ibu berikan dengan berkelompok. Semua sudah dapat kelompok? Sudah. Oke, kalau semua sudah dapat kelompok, silakan bergabung dengan kelompoknya. Baik, kalau sudah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara mengisi LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya. Jadi kalian silakan isi nama kelompok di sini. Jadi nama kelompok itu seperti tadi, nomor 1, kelompok 1 dan kelompok 2. Tulis juga anggotanya ya. Jadi setelah kalian nulis itu, jawaban kalian disusun, dan setelah disusun menjadi sebuah laporan, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sudah dipahami apa yang Ibu sampaikan? Ya Bu, sudah. Oke. Kelompok 2 udah selesai Bu. Oke, ya bagus sekali. Kalian bisa mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Yuk kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, tepuk tangan ya, semangat. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan. Putih. Ya, terima kasih atas kesempatan Ya. yang diberikan kepada kelompok 1. Jadi di sini deskripsi dari gambar di atas itu adalah seorang perwira polisi atau apa ini ya, kemudian dia terjerat kasus pembunuhan berencana yang kemudian menjadikan dia sebagai tersangka seperti itu, kemudian sudah dipecat. Jadi untuk nomor 1 deskripsi gambar di atas sudah, kemudian untuk teori-teori bentuk mobilitas yang terjadi itu adalah mobilitas vertikal ke bawah. Jadi untuk deskripsinya tadi sudah, jadi petinggi Polri atau kepolisian itu dipecat dari jabatannya karena terkait kasus kriminal. Kemudian dari kasus tersebut berdasarkan hasil analisis kelompok kami, jadi di situ petinggi polisi ini termasuk dalam mobilitas vertikal ke bawah. Jadi baik itu penampilan dari kelompok 1 maupun kelompok 2 itu sudah sangat bagus sekali, Ibu acungi jempol ya. Iya, jadi tepuk tangan dulu buat kita. Oke, jadi untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan kalian, silakan kalian kerjakan ya. Nah, silakan ambil HP kalian. Jadi jawab soal pada link berikut. Baik anak-anak, karena kalian sudah mengerjakan soal, nah sekarang waktunya kita merefleksikan pelajaran ya. Jadi kalian bisa jawab langsung aja ya. Jadi bagaimana perasaan kalian setelah selesai pelajaran mobilitas sosial ini? Senang. Baik anak-anak, kita tutup dulu pelajaran ini dengan mengucapkan doa. Ibu pimpin langsung doanya ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang.